Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita malam hari ini penuh dengan ucapan syukur karena inilah ibadah doa kita yang pertama di tahun 2022. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kita semua penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik, haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pujikan ini dari awal. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang kaya akan kasih setiamu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan keberadaan kami saat ini Tuhan itu tidak terlepas dari segala kasih, setia, anugerah dan penyertaan Tuhan. Kalau Engkau Tuhan sudah sertai kami Tuhan sepanjang tahun kemarin Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa Allah itu yang akan terus menyertai kami Tuhan. Dari awal tahun ini Tuhan sampai nanti di akhir tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun membiarkan kami seorang diri. Dan Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kami Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana malam hari ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh memuji, menyembah nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami ingin mengenal lebih dalam Tuhan tentang Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengenal Tuhan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan juga setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online di saluran YouTube GBD Antioquia Tebet ini Tuhan. Kau berkati setiap jaringan-jaringan internet yang kami gunakan Tuhan. Setiap apapun situasi sekeliling kami Tuhan, Kau juga akan jaga lindungi. Kau pagari kami dengan malaikat sorga-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan dengan penuh kekusukan, dengan penuh keseriusan Tuhan. Kami boleh fokus menerima segala berkat-berkat Tuhan. Kami boleh fokus dalam kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi saya mau ucapkan, saya mau sapa setiap Bapak Ibu Saudara di rumah dengan penuh sukacita karena kita ada di tahun yang baru. Inilah ibadah doa yang pertama yang boleh kita ikuti. Kalau sepanjang tahun kemarin Tuhan sudah menyertai setiap kita sampai dengan keberadaan kita saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus itu kaya dengan kasih setia. Tuhan Yesus itu tidak pernah sekalipun membiarkan setiap kita. Dan kita mau puji Dia, kita mau sorak-sorai buat Dia, kita mau tinggikan nama Dia, kita mau nyatakan Allah itu baik, Allah itu sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang
pujikan dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Ia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Lagi kata, Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus memang baik dan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tiada berkesudahan, mari sama-sama pujikan ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi pujikan pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Kita persiapkan hati kita persiapkan segala sesuatu dalam diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu jadi penolong dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita sepanjang tahun kemarin, Tuhan juga yang sama yang akan tolong kita untuk kita boleh melalui tahun ini dengan segala berkat, dengan segala mujizat-mujizat Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan gak pernah sekalipun lupa atau lalai dengan janjinya. Haleluya Yesus Tuhan. Mari katakan, tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Haleluya Yesus Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam-Nya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya
Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Benar Tuhan, janji-Mu Engkau tidak pernah lupa. Engkau tidak pernah lalai dengan firman-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, saat ini kami rindu untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, pemikiran kami, hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap segala rencananya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati, sucikan, kuduskan mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, layakan Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi terang buat jalan-jalan kami Tuhan, boleh menjadi pelita Tuhan, untuk menerangi segala kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang kami hadapi, tapi ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di situ ada kelegaan, di situ ada rasa yang boleh damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, inilah waktu-Mu, berbicaralah Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mengalaskan doa ini, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur walaupun keadaan belum sesuai apa yang kita inginkan, tapi kita mau belajar bahwa semuanya ini ada di bawah pengendalian oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah banyak pesan, nasihat, firman Tuhan sepanjang tahun 2021 yang sudah kita lalui, tapi kita mau belajar. Bahkan kita mau merefleksikan diri kita, mau introspeksi hidup kita, bagaimana hidup kita, apakah sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan di sepanjang tahun 2021, atau memang sudah cukup berkenan di hadapan Tuhan. Mau tidak mau kita tetap mau mengaku bahwa kita adalah manusia yang masih banyak kekurangan. Tapi oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan masih menyertai kita sampai tahun ini, semua adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2022 ini, baik kami, sekeluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga memiliki cita-cita, impian yang belum tercapai sepanjang tahun 2021, dan pasti keinginan dan kerinduan kita di tahun 2022 ini, semua rencana, cita-cita, angan-angan yang kita sudah mempersiapkan mungkin di tahun 2021, mohon kepada Tuhan supaya semua dapat terjawab di tahun 2022. Namun tetap kita harus mengakui bahwa segala sesuatunya itu kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Nah, renungan kita saat ini, mari kita akan belajar mengerti dan apa maunya Tuhan mengawali tahun 2022 saat ini. Ya, saya merenungkan bahwa kita mau belajar sungguh-sungguh. Kita mau bersandar penuh kepada Tuhan. Mari kita mau langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat ini, tulisan ini adalah dari seorang raja muda ya, Raja Salomo saat itu, dan dia di ayat pertama mengatakan bahwa jangan lupakan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dari ayahnya Daud sebagai raja Israel sesudah Raja Saul ya. Terus di
pada masa mudanya dalam kepemimpinan Raja Salomo yang masih sangat muda, kita sudah tahu bahwa Tuhan menawarkan apa yang Salomo inginkan dalam hidupnya. Dia hanya minta satu, yaitu supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengerti mana yang salah, mana yang tidak benar, atau mana yang benar dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi Salomo menulis ini, dia tahu bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan akan meluruskan jalannya dia. Nah, ada dua hal yang kita mau renungkan ayat kita saat ini. Yang pertama adalah percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, percaya itu artinya mengaku atau yakin bahwa segala sesuatunya itu memang benar dan nyata. Percaya dengan sungguh. Bahkan ayat ini mengatakan percaya dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Nah, saya merenungkan ada dua tipe atau dua orang yang sudah mengikut Tuhan. Kita bisa lihat bahwa kalau orang-orang yang pertama percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki iman atau percaya yang menggebu-gebu, percaya yang tidak ada batas dan selalu percaya. Keadaan senang maupun susah dia percaya. Itu saat mungkin seseorang sudah lahir baru dan percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ada juga orang atau umat Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan. Mungkin sejak lahir sampai dewasa dia sudah mengikut Tuhan. Nah, kadang-kadang saya pun juga mengakui sudah lama ikut Tuhan, tetapi apakah kita masih percaya dengan segenap hati kita? Ya. Iman dan logika saat pertama lahir baru dan percaya sungguh pada Tuhan, itu satu kesatuan. Tapi saat mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, sudah mulai iman dan logika itu akan menimbang atau meragukan. Nah, kemudian apakah sudah ikut Tuhan selama umur hidup kita, baik susah maupun senang, apakah masih ingin tetap atau setia ikut Tuhan? Jawabannya biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri yang menjawabnya. Ya. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita ikut Tuhan, berapa tahun kita ikut Tuhan? Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap percaya dengan Tuhan dengan segenap hati kita terus menerus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Yang pertama, bahwa mari kita memohon kepada Tuhan untuk meminta iman kepada Tuhan. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, iman. Ikut Tuhan, kalau mau ikut Tuhan tidak memakai logika. Ikut Tuhan tidak boleh ada keraguan. Sekali ikut Tuhan, sampai langkah terakhir ikut Tuhan. Kenapa? Banyak kisah di dalam Alkitab saat dia meragukan kebesaran, mereka sudah melihat penyertaan Tuhan, tetapi mereka masih meragukan Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu tetap berkuasa atau tidak, bagaimana keadaan saat itu proses umat-umat Tuhan ikut Tuhan itu tidak gampang. Bahkan Yesus berkata, kalau mau ikut saya itu harus pikul salib.
Nah, banyak orang yang di tengah perjalanan mereka gugur. Di tengah perjalanan mereka gagal. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berserah penuh hidupnya pada Tuhan, dalam langkah terakhirnya jatuh bangun iya, naik turun iya, tapi langkah terakhirnya mereka bisa setia dan tetap memegang iman kepada Kristus. Kemudian bagaimana bagi kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Yang kedua, mintalah terus pengharapan dari sumbernya. Kalau saat ini kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus masih dicurahkan oleh Tuhan. Mari kita buka di satu ayat di dalam Roma 15. Roma 15 ayat 13. Ya, ini adalah juga doa dari Rasul Paulus bagi umat Tuhan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian dari pengharapan itu seperti iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang belum terlihat. Tidak dapat kita lihat. Tahun 2022 saat ini kita bisa ada, kita bisa masuk, kita bisa injak di tahun 2022. Ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau tak bulan-bulan yang lalu mungkin kita berpikir bagaimana keadaan 2022 nanti. Tetapi kalau saat ini kita masih ada, kita masih kuat, kita masih sehat, ini adalah kebaikan. Ini adalah harapan bagi kita untuk bisa masuk 2022. Ya, jadi pesan yang pertama bahwa kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak boleh menjadi lemah iman kita. Keadaan boleh berubah ya. Keadaan tidak seperti dulu iya. Tetapi kita tidak boleh menjadi dipengaruhi oleh keadaan. Kita harus menyesuaikan keadaan saat ini. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, Amsal mengatakan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Tidak bersandar kepada pengertian sendiri ini artinya ya, apa yang kita miliki yaitu kepandaian, kepintaran, kemampuan secara finansial atau materi, segala sesuatunya itu bisa hilang. Ya, segala sesuatunya itu bisa lenyap sebab semuanya ini adalah berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita buka bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tidak menaruh pada pengertian, kepandaian, kemampuan apapun yang semua disediakan oleh dunia ini. Ya, Tuhan mau supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Siapa bermegah, siapa yang mau mengatakan bahwa saya memiliki semuanya ini, yaitu kalau kita mau bermegah di dalam Tuhan. Apa yang ada dalam Tuhan? Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kerajaan Allah itu isinya kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Tidak ada nilai dunia yang bisa menyamakan
mensejajarkan dari kebenaran dan kekayaan dari Allah. Tidak ada. Kita mau mengakui atau tidak, ya, saat kita akan meninggalkan dunia ini kita tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bukan artinya juga kita tidak memiliki rencana untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, tidak. Tetapi baiklah kita mau belajar untuk tidak sandar kepada pengertian kita sendiri. Kita semampu kita lakukan bagian kita. Saat kita tidak mampu, kita mau serahkan pada Tuhan. Ya, maka bagi orang-orang yang percaya, bagi kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apa jawaban Tuhan bagi hidup kita? Mari, di ayat Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Dan Tuhan mau, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bukan saja kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian, Tuhan juga mau kita mengakui dia di dalam segala laku. Mau mengaku bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Ya, jangan menyalahkan keadaan. Dan juga Tuhan tolong supaya jangan sampai kita mengeluarkan perkataan kekecewaan dengan keadaan saat ini. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan kecewa pada Tuhan. Keadaan-keadaan yang saat ini mungkin belum selesai. Persoalan, pergumulan, tantangan dalam hidup kita belum selesai. Jangan sampai kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan. Tapi kita mau melihat di sudut pandang dari Allah, sudut pandang dari Tuhan, bahwa segala sesuatunya ini untuk memproses hidup kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, maka apa jawaban dan berkat Tuhan bagi kita di tahun 2022? Kita mau percaya sungguh pada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, dan mau selalu mengakui Dia di dalam segala apa, di dalam keberadaan apa dalam kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan jawab doamu, Tuhan akan berkati hidupmu, Tuhan akan buka jalan yang tertutup, asalkan kita percaya sungguh pada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau Tuhan bilang jalan A, ikuti jalan A. Jangan kita jadi menyerong ke jalan B. Ikuti saja apa menjadi kehendak Tuhan. Dan selalu mengakui bahwa segala sesuatunya berkat, rahmat, dan kemampuan yang kita miliki semua dari Tuhan. Jadilah ini adalah nasihat dan perenungan kita untuk masuk di tahun 2022 saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun juga dinasihati oleh firman Tuhan. Biarlah kita ditambahkan terus pengharapan kita padanya. Dan kita percaya di tahun 2022 ini menjadi tahun berkat buat kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang mau tetap berpegang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan kita mau mengucap syukur, kita mau mengaminkan bahwa Tuhan Yesus, terima kasih bahwa semua ini adalah kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Ya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu menjadi kekuatan bagi iman kami. Tuhan tambahkan terus iman kami untuk memasuki di tahun baru, di tahun 2022 saat ini. Semua adalah kebaikan,
penyertaan Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan di tahun 2022 ini supaya kami mau membaharui komitmen kami mau lebih lagi setia kepadamu. Tolong kami, kuasa Roh Kudus kuasai hidup kami. Baik kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami tahu inilah permohonan dan ucapan syukur kami hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau persiapkan hati kita mau pujikan pujian yang tadi sebelum firman. Tak sekalipun Tuhan lalai akan segala firman-Nya. Haleluya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku, takkan Kau meninggalkanku lagi, katakan takkan Kau meninggalkanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Glory. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti surga Tuhan. Bapa,
Malam hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pokok-pokok doa kami Tuhan, yang kami mau naikkan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, dan seluruh pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan untuk mengatasi atau menangani penyebaran pandemi saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kondisi saat ini Tuhan sudah mulai stabil Tuhan, tapi kami terus Tuhan berdoa Tuhan, supaya tangan Tuhan yang berkuasa itu terus Tuhan, dan terus melakukan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, memberkati, melindungi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap nakes-nakes Tuhan, para dokter, setiap perawat dan seluruh petugas-petugas medis Tuhan di seluruh Indonesia, yang berperan secara langsung Tuhan maupun yang secara tidak langsung Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, menjagai mereka Tuhan. Bahkan setiap pasien-pasien Tuhan yang terdeteksi atau terkonfirmasi sakit COVID ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang akan terus Tuhan berikan pemulihan-pemulihan-Mu Tuhan. Biarkan mereka punya semangat Tuhan, tetap di dalam segala ucapan syukur mereka Tuhan. Mereka selalu Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan juga Engkau segera pulihkan segala kondisinya Tuhan. Untuk setiap nakes yang ada Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, baik pribadi mereka maupun keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk segenap rakyat Indonesia Tuhan, supaya Engkau berikan ketenangan, kesabaran Tuhan, Kau berikan semangat Tuhan untuk kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami boleh Tuhan terus Tuhan mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan di Indonesia Tuhan, khususnya yang ada di kota Jakarta ini Tuhan. Kiranya Kau tetap berkati setiap jemaat Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan. Jadikan kami semua dapat menjadi berkat Tuhan, dapat menjadi terang dan garam Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Mungkin lewat ibadah-ibadah online kami Tuhan, supaya setiap kami mengucap syukur Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan boleh memberkati Tuhan sesama kami Tuhan, khususnya untuk setiap warga-warga ataupun umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami Tuhan, GBDI Antioquia ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala dan keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis dan keluarganya. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya tetap Kau berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi Tuhan, yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan, ada tangan kuat Tuhan yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Kalau Tuhan sudah melindungi kami, menjagai kami, menolong kami Tuhan, untuk kami melewati tahun kemarin Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Engkau Tuhan yang sama yang akan terus tolong kami Tuhan, yang terus menjagai kami dan melindungi kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani tahun yang baru ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang boleh Tuhan Kau izinkan terdampak dalam pekerjaannya dan maupun kehidupannya Tuhan karena pandemi ini Tuhan. Terus Kau berikan kekuatan, terus biarkan mereka terus Tuhan ingat selalu untuk mengucap syukur Tuhan. Karena dengan mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang kaya akan kasih setia, Engkau Tuhan yang kaya akan belas kasihan, akan mencurahkan berkat-berkat yang penuh luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk setiap jemaat GBDI Antioquia yang saat ini masih bekerja Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami Tuhan, Kau berkati perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Biarkanlah Tuhan, kami tetap Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBDI Antioquia,
Biarlah kami semua tetap percaya akan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami selalu tenang, sehingga kami selalu percaya menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah kami punya pikiran-pikiran yang positif Tuhan, dan kami terus Tuhan punya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terkhusus untuk pelayanan Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Tuhan, berikan kebijaksanaan, hikmat, marifat dari tempat maha tinggi Tuhan. Kau pakai pelayanan, Kau pakai hidup mereka Tuhan, supaya jadi berkat dimanapun mereka melayani Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Kau juga yang terus Tuhan campur tangan, lindungi dan jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kau lihat Tuhan apapun yang kami sedang lakukan Tuhan. Biarkanlah Tuhan ini semua untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Kau berkati keluarga kami, Kau berkati mungkin studi kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami Tuhan. Kiranya itu semua boleh jadi hormat kemuliaan nama Engkau. Kami boleh terima itu semua dari Engkau Tuhan. Kami mau lakukan itu semua untuk Engkau Tuhan dan untuk kemuliaan nama Yesus saja Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa-doa kami ini Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Kau taruh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuan kita masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa malam hari ini kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, ibadah Raya Minggu tanggal 9 Januari 2022 akan diadakan pukul 8 dan pukul 11 siang. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.